Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Binastain wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, yang mana bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah kami dari kelompok 10 dengan makalah yang berjudul Perkembangan Intelektual, Sosial, dan Bahasa. Setelah kami selesaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan suatu presentasi di kesempatan siang menjelang malam ini. Salawat bersalam marilah kita selalu curahkan kepada baginda alam kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama yang kami hormati dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Isno, SHI, SE, MEI, MH, MPD, dan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di kesempatan sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan tentunya, adapun saya perkenalkan dulu terlebih dahulu di kelompok 10, kebetulan tadinya kita menjadi Pandawa 5, tapi ditambah sekarang menjadi satu lagi, jadi Power Ranger, Pak. Enggak, sispek. Oh iya, sispek. Ya, lanjut. Yang pertama itu ketua kami, Pak Ahmad Hidayat. Yang kedua, Pak Hendra Saifullah. Dan saya sendiri, Tito Kusnandar, Pak Hafiz Hussein, Bang Rivaldo, dan Habib Zafar Assegaf. Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, untuk mempersingkat waktu tentunya, karena memang waktu sangat luar biasa, yang pertama yang akan membacakan materi ataupun makalah yang pertama itu kepada Pak Hendra, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman semua, izin saya membacakan makalah yang telah disusun oleh kelompok 10 yang berjudul Perkembangan Intelek, Sosial, dan Bahasa. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Inteligensi atau sering banyak digunakan dengan sebulan kecerdasan suatu karunia yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta bagaimana individu itu berusaha mengembangkan dirinya kepada penciptanya. Ketika baru lahir, seorang anak sudah mempunyai kecerdasan, hanya sangat tergantung pada orang lain, atau orang tuanya atau orang terdekatnya, untuk memenuhi perkembangan hidupnya. Dalam perkembangannya, anak makin meningkatkan berbagai kemampuan untuk mengurangi ketergantungan dirinya pada orang lain, dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia tumbuh dan berkembang pada masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangan itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi sosial merupakan proses sosialisasi yang menundukkan anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan bersosial. Rumusan masalah yang akan kami sampaikan adalah bagaimana penjelasan dari perkembangan intelek, apa yang dimaksud dengan bakat khusus, bagaimana penjelasan dari perkembangan sosial, bagaimana penjelasan dari perkembangan bahasa, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi intelek, bakat khusus sosial, dan bahasa mereka. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam perkembangan intelek, bakat khusus sosial, dan bahasa. Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui bagaimana penjelasan dari perkembangan intelek, 2. Mengetahui maksud dan bakat khusus, 3. Mengetahui penjelasan dan perkembangan sosial, 4. Mengetahui penjelasan dari perkembangan bahasa, 5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intelek, bakat khusus sosial, dan bahasa, 6. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengembangan perkembangan intelek, bakat khusus, dan bahasa. Baik, untuk pembahasan selanjutnya,
mengenai hal tentang banyak rumusan tentang inteligensi. Inteligensi yang dimaksud dengan inteligensi adalah kecerdasan atau kepandaian seseorang untuk melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian intelek dan inteligasi menurut English dalam bukunya Incomprehensive Dictionary of Psychology and Psychoanalytical Team. Istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. 2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan atau menimbang dan memahami. 3. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, seperti dibandingkan dengan intelijensi atau intelek. Menurut kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti 1. Kecakapan untuk berpikir, mengganti atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. Kedua, kecakapan mental yang besar, sangat intelijen dan pikiran atau intelijensi. Banyak rumusan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. 2. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. 3. Intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakan secara efektif. Wissler tahun 1958 merumuskan intelijensi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Rumusan tersebut mengungkapkan bahwa makna intelijensi mengandung unsur-unsur yang sama dengan yang dimasukkan dalam istilah intelek, yang menggambarkan kemampuan seorang dalam berpikir dan bertindak. Salah satunya tes intelijensi yang terkenal adalah tes yang dikembangkan oleh Alfred Binet tahun 1857 sampai dengan 1911. Binet, seorang ahli ilmu jiwa, psikolog Prancis, merintis mengembangkan tes intelijensi yang agak umum. Tes Binet ini disempurnakan oleh Theodore Simon, sehingga tes tersebut terkenal dengan sebutan tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan, mental age disingkat MA, dan umur kalender, chronological age disingkat CA, dengan sebutan intelligence quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumusan perhitungan yang diajukan adalah IQ sama dengan MA per CA kali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul seluruhnya, berarti umur kecerdasan MA-nya sama dengan umur kalender CA, maka nilai IQ-nya didapat sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seorang anak yang normal. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya, dan menghitung beberapa banyak pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar, kemudian membandingkan dengan sebuah daftar yang dibuat dengan penelitian terkaya. Dengan cara ini didapatkan nilai IQ yang bersangkutan. 2. Hubungan antara intelek dan tingkah laku. Kemampuan yang berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang kepada kejadian. Yang dimaksud dengan abstrak artinya kemampuan untuk melakukan ide-ide atau konsep dan teori yang dapat diamati atau disentuh secara langsung. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjut dengan kawan kita, silakan untuk
dilanjutkan membacakan makalahnya, yaitu nomor 2, Pak. Hubungan antara intelek dan tingkah laku bisa diulang kembali. Terima kasih. Mungkin dari saya Baik, cukup. terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra yang sudah membacakan tadi materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk Pak Hafiz untuk bisa membacakan materinya. Pak Hafiz, apa standby? Pak Ustadz Hafiz? Oke, mungkin langsung ada Pak Ustadz Hafiz? Dilanjut dulu, ini lagi hilang nih. Siap. Iya, Ben. Baik, dilanjut saja nomor 2. Ya, baik. Pak Tito, silakan Pak Tito dilanjut. Nomor 2. Pak Ahmad aja dulu, Pak. Pak Ahmad Hidayat. Oh, baik. Pak Ketua. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Ya, silakan Pak Hidayat. Atau lagi sholat kali ini. Ya, baik, Pak. Ya, silakan. Langsung. Pak Hendra tadi baca sampai mana, Pak Hendra? Berdua Pak Hendra ya? Antara ini. Ya, suaranya kurang jelas. Jelas, Pak. Halo, tes. Suaranya Pak Ahmad Hidayat. Ada, Pak? Suaranya ada? Ya, ada. Sekarang ada. Silakan. Baik, saya akan meneruskan apa yang tadi dibacakan oleh Pak Hendra. Saya melanjutkan yang tadi Pak Hendra, presentasikan. Tenggelam lagi suaranya Pak Ahmad. Bilang lagi ya? Ya barusan pas nyebut hilang lagi jelas tuh. Ya, tadi ini soalnya hujan di sini, Pak. Jaringannya agak jelek. Ada, Pak, suaranya, Pak? Ada jelas sekarang. Kejadian dan peristiwa yang tidak konkret seperti misalnya pilihan pekerjaan, corak hidup masyarakat, pilihan pasangan hidup yang sebenarnya masih jauh di depannya, dan lain-lain. Bagi remaja corak perilaku pribadinya di hari depan dan corak tingkah laku sekarang akan berbeda. Kemampuan abstraksi akan berperan dalam perkembangan kepribadian. Mereka dapat memikirkan perihal diri sendiri. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik diri. Hasil penelitian dengan diri tentang dirinya tidak selalu diketahui orang lain. Bahkan sering terlihat seseorang untuk menyembunyikan atau merahasiakannya dengan refleksi diri hubungan dengan situasi yang akan datang. Nyata dalam pikirannya perihal keadaan diri yang tercermin sebagai suatu kemungkinan bentuk kelak kemudian hari. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang tua. Setiap pendapat orang tua dibandingkan dengan teori yang diikuti dan diharapkan, sikap kritis ini juga ditunjukkan dalam hal-hal yang sudah umum baginya pada masa sebelumnya, sehingga tata cara dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan keluarga sering terasa terjadi atau ada pertentangan dengan sikap kritis yang tampak pada perilakunya. Kemampuan abstraksi mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirnya situasi ini yang diakibatkan kemampuan abstrak akhirnya dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan putus asa. Di samping itu, pengaruh egosentris masih terlihat pada pikirannya. 1. Cita-cita dan idealisme yang baik. 2. Kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri. Egosentrisme inilah yang menyebabkan kekakuan para remaja dalam cara berpikir maupun bertingkah laku. Persoalan yang timbul pada masa remaja adalah banyak bertalian dengan perkembangan fisik yang dirasakan mencekam dirinya, karena disangkanya orang lain sepemikiran dan ikut tidak puas mengenai penampilan dirinya. Hal ini menimbulkan perasaan seperti
selalu diamati orang lain, perasaan malu, dan membatasi gerak-geriknya. Akibat dari hal ini akan terlihat pada tingkah laku yang kaku. Melalui banyak pengalaman dan penghayatan kenyataan serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka egosentrisitas pada remaja sudah sedemikian kecilnya, sehingga berarti remaja sudah dapat berpikir abstrak dengan mengikutsertakan pendapat dan pandangan orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan intelek remaja. Inteligensi pada masa remaja tidak mudah diukur karena tidak mudah terlihat. Perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut pada umumnya 3-4 tahun. Pertama, menunjukkan perkembangan kemampuan yang hebat, selanjutnya akan terdapat perkembangan yang teratur. Pada awal remaja, kira-kira 12 tahun anak berbeda pada masa. Pada usia remaja ini, anak sudah dapat berpikir abstrak dan hipotek dalam berpikir operasional. Formal setidak-tidaknya mempunyai dua sifat yang penting yaitu A. Sifat deduktif, hipotesis. Yang B. Berpikir operasional juga berpikir kombinatoris. Cara berpikir terlepas dari tempat dan waktu dengan cara hipotesis deduktif yang sistematis tidak selalu dicapai oleh semua remaja. Tercapai atau tidak tercapainya, cara berpikir ini tergantung juga pada tingkat inteligensi dan kebudayaan sekitarnya. Seorang remaja yang dengan kemampuan inteligensi terletak di bawah normal atau nilai IQ kurang dari 90% tidak akan mencapai taraf berpikir yang abstrak. Seorang remaja dengan kemampuan berpikir normal tetapi hidup dalam lingkungan atau kebudayaan yang tidak merangsang secara berpikir, misalnya tidak adanya kesempatan untuk menambah pengetahuan, pergi ke sekolah tetapi tidak adanya fasilitas yang dibutuhkan, maka remaja itu sampai dewasa pun tidak akan sampai pada taraf berpikir. Yang keempat, perbedaan individu dalam kemampuan dan perkembangan intelek. Seperti diketahui manusia itu berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, juga tentang inteligensinya. Inteligensi itu sendiri oleh David Wechsler tahun 1958 didefinisikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, manusia dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok yaitu yang pertama, di bawah 70, anak mengalami kelainan mental. Kedua, 71 sampai 85, anak di bawah normal atau bodoh. 3, 86 sampai 1115, anak yang normal. Yang keempat, 116 sampai 130, anak di atas normal atau pandai. Kelima, 131 sampai 145 anak yang superior atau cerdas. Yang keenam, 145 ke atas anak jenius atau istimewa. Ada hanya sekelompok faktor khusus yang diberi nama kemampuan mental primer yang terdiri dari 7 faktor yaitu A. Yang pertama, kemampuan verbal. Yang kedua, kemampuan angka. Yang ketiga, tilikan ke ruangan. Yang keempat, kemampuan penghindaran. 5 ingatan. 6 penalaran dan 7 kelancaran berbahasa. Menurut Piaget, inteligensi mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, inteligensi adalah interaksi aktif dengan lingkungan. Yang kedua, inteligensi meliputi struktur organisasi perbuatan dan pikiran. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, dengan bertambahnya usia, penyesuaian diri lebih mudah karena proses keseimbangan yang bertambah luas. Yang kelima, perubahan kualitatif. Yang ke-B yaitu bakat khusus. Mungkin bisa diteruskan dengan Pak Hafiz, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang sudah membacakan di materi yang kedua. Pak Hafiz, apakah sudah bisa dibantu Pak Hafiz? Ya, yang B ya. Yang B, bakat Ya, khusus.
Silakan Ya. Pak Hafiz. Saya teruskan yang B ya, Pak Tito ya. Silakan Pak Hafiz. Silakan. Bakat khusus merupakan kenyataan yang berlaku di mana-mana bahwa manusia berbeda satu sama lain dalam berbagai hal. Di antara lain dalam introspeksi, bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, dan perilaku sosial tidak dapat dipungkiri pula bahwa ada perbedaan antara individu satu dengan yang lain dalam tingkah kemampuan atau prestasi mereka dalam bidang musik, seni, mekanik, pidato, kepemimpinan, dan olahraga, serta di bidang-bidang lain. Sejauh mana perbedaan-perbedaan itu dibawa sejak lahir atau hasil dari latihan ataupun pengalaman akan merupakan topik yang menarik dan sangat penting. Program pendidikan hendaknya dirancang tidak hanya memperhatikan kemampuan untuk belajar, tetapi juga perlu menimbangkan kecakapan khusus ataupun bakat yang dimiliki siswa. 1. Pengertian bakat khusus menurut William B. Michael Sumardi, Surabaya, tahun 1991 sampai halaman 168. Bakat diartikan sebagai berikut. Nggak tahu nih bahasa Inggrisnya. Pak Tito bisa bantuin Pak Tito? Baca lah, nggak apa-apa, belajar aja English gitu kan. Indonesianya aja Gabi. Ya nggak apa-apa, belajar nggak apa-apa. Ayo lanjut. Pak Hafiz, semangat. Makanya referensinya jangan susah-susah, ini kesenangan Pak Dr. Misto ini. Semangat Pak Hafiz, semangat Pak Hafiz. Susah, itu namanya challenging. Meninjau bakat itu terutama dari segi kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali atau tidak tergantung pada latihan sebelumnya. Menurut Bigham Sumadi, Surabaya, memberikan definisi bakat sebagai berikut. Bahasa Inggris lagi nih. Sampai mana nih? Oh, in English. Okay, please. Saya kasihkan sama Pak Tito lagi. Enggak, Pak Tito. Oke, terima kasih banyak Pak Hafiz. Untuk selanjutnya Pak Hidayat langsung nanti dibacakan materinya, langsung kesimpulan Pak Ahmad Hidayat. Terima kasih. Pak Ahmad Hidayat. Ya, hadir. Ya. Mohon izin Pak Ahmad Hidayat dilanjut langsung nanti untuk ke kesimpulan Pak Ahmad. Baik, untuk kesimpulannya. Makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes inteligensi. Perkembangan inteligensi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengalaman belajar termasuk berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama kondisi lingkungan keluarga. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensi yang dimiliki seseorang dan dapat berkembang amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual.
Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar di sekolah. Sekalipun terdapat juga perkecualian perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah usia anak, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari kesehatannya. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Tito, mangga. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Hendra, Pak Hafiz. Demikian Bapak dosen dan Bapak Ibu sekalian, presentasi yang kami sampaikan untuk kelompok 10 yang berjudul Perkembangan Intelektual, Sosial, dan Bahasa. Bila ada hal Oke, masih ada lagi. demikian. Terima kasih ya Pak Tito, Kusnandar, Pak Ahmad Hidayat, Pak Habib Hussein, dengan siapa tadi ya yang presentasi ya. Terima kasih banyak. Materinya sebenarnya materinya cukup bagus ya. Tadi saya lihat slide-nya juga sudah menarik lah ya, artinya sesuai dengan ini sekarang gitu ya. Artinya tidak terlalu banyak tulisan ya. Dari sisi performance slide penampilan dari PowerPoint sudah bagus ya. Kalau dari sisi pemaparan materi, kemudian nanti konten penguasaan itu nanti tinggal ditingkatkan gitu ya. Nggak ditingkatkan, terutama pemahaman tadi terhadap perkembangan dari intelektual peserta didik gitu ya. Jadi seperti apa nih gitu ya, kapan sebenarnya, nanti kan penting nih terutama untuk ibu bapak yang muda ini kan ya. Jadi kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mengoptimalkan, ada yang menyebut dengan golden age gitu ya. Golden age itu antara 3 sampai 5 tahun misalnya gitu. Itu menjadi hal yang penting untuk pengembangan dari intelektualnya. Nah, termasuk juga jangan lupa ya, sentuhan ataupun perspektif Islam juga terkait dengan perkembangan intelektual itu juga menjadi hal yang sangat penting ya, dan itu semuanya nanti akan menjadi ya, insya Allah kita akan ada UTS, ada UAS, itu adalah dari makalah yang nanti kita bisa kembangkan. Baik, menghemat waktu kita lanjut ya, masih ada waktu, nggak usah lama-lama, 15 menit untuk presentasi yang berikutnya. Silahkan, siapa nih kelompok yang kedua?